Ketika UMKM sibuk mencari pasar, 7 komunitas terdekat ini justru sering terlewatkan. 1. Komunitas pengajian. Komunitas pengajian hampir selalu dipahami sebagai ruang ibadah dan silaturahmi. Jarang sekali ia dibaca sebagai ruang ekonomi. Padahal, di dalamnya terdapat pola pertemuan yang teratur dan relasi sosial yang relatif stabil, dua hal yang justru sulit dibangun di pasar anonim. 2. Komunitas sekolah dan orang tua murid. Sekolah sering diposisikan semata sebagai institusi pendidikan. Namun di baliknya, terdapat komunitas orang tua yang hidup dan aktif. Sepanjang tahun ajaran, berbagai kegiatan, dari arisan kelas hingga acara kelulusan, terus berlangsung dan memunculkan kebutuhan yang berulang. 3. Komunitas RT/RW dan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal adalah pasar yang paling dekat, sekaligus paling sering diremehkan. Banyak UMKM justru sibuk menjangkau pasar yang jauh, sementara kebutuhan warga sekitar terus berputar setiap hari. 4. Komunitas sepeda. Komunitas sepeda menunjukkan bagaimana hobi dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi tersendiri. Anggotanya rutin berkumpul, memiliki identitas kolektif, dan rela meluangkan waktu serta biaya untuk aktivitas bersama. 5. Komunitas pedagang pasar. Pedagang pasar kerap dilihat semata sebagai pelaku usaha. Padahal, mereka juga merupakan konsumen aktif dengan kebutuhan yang berulang dan relatif pasti. 6. Komunitas hobi dan minat khusus. Komunitas berbasis hobi memiliki karakter yang khas, keterlibatan emosional yang tinggi. Anggotanya rela mengeluarkan uang untuk sesuatu yang benar-benar relevan dengan minat mereka. 7. Komunitas keagamaan dan sosial lainnya. Selain pengajian, banyak komunitas keagamaan dan sosial lain yang rutin mengadakan kegiatan. Dari pertemuan ibadah hingga bakti sosial, selalu ada kebutuhan logistik yang harus dipenuhi. UMKM sering masuk ke komunitas ini bukan sebagai penjual, melainkan sebagai mitra yang membantu kelancaran kegiatan. Pendekatan ini membuat relasi yang terbangun lebih tahan lama, karena bertumpu pada kontribusi sosial, bukan transaksi semata. Pasar yang dekat tetap menuntut kecermatan. Kedekatan komunitas memang memudahkan akses, tetapi bukan berarti pasar ini bisa diperlakukan secara sembarangan. Justru karena berbasis relasi sosial, standar kepercayaan di komunitas seringkali lebih tinggi dibanding pasar anonim. Strategi yang tidak selalu terlihat sebagai strategi. Menariknya, strategi di komunitas jarang tampil sebagai strategi dalam pengertian formal. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk diskon besar atau promosi mencolok. Dalam banyak kasus, strategi justru bekerja secara senyap. Antara menjadi bagian dan menjadi penjual. Masuk ke komunitas sebagai pasar menuntut kepekaan posisi. Ada garis tipis antara menjadi bagian dari komunitas dan sekadar memanfaatkannya sebagai target penjualan. Membaca ulang pasar yang terlalu dekat. Dari 7 komunitas tersebut, satu benang merah terlihat jelas. Pasar tidak selalu hadir dalam bentuk yang jauh dan formal. Ia sering tumbuh dari kedekatan, rutinitas, dan kepercayaan, hal-hal yang justru sudah ada di sekitar pelaku usaha. Bagi UMKM, tantangannya bukan sekadar menemukan pasar baru, melainkan berani membaca ulang lingkungan sosial sebagai ruang ekonomi yang hidup. Bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dibangun bersama. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, komunitas mana yang selama ini paling dekat dengan bisnismu, tetapi belum pernah kamu anggap sebagai pasar? Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel lebih maju dan berkembang. Terima kasih.